Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Puspita dengan nomor NIM RAG 006. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang bagian saya, yaitu tentang uji ANOVA. Dalam video singkat kali ini akan ada 4 hal yang akan saya bahas berkaitan dengan teori singkat, kemudian contoh kasus, penyelesaian menggunakan R, dan juga interpretasi. Bahasan pertama terkait dengan teori singkat, yaitu tentang apa itu ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, analisis statistik yang digunakan untuk menguji rata antar grup. Grup di sini bisa kelompok atau jenis perlakuan dan dikenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Nah, eee, hasil output dari ANOVA ini adalah nilai F-test atau F-hitung yang nantinya akan dibandingkan nilai pada F-tabel. Dan, dia itu memiliki kesimpulan apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Ada yang mirip juga, dengan ANOVA ini, yaitu uji T, tapi yang menjadi pembeda adalah ANOVA dapat menguji, rata antar grup hingga lebih dari 2 grup, misalnya 2 sampai, bisa 3, bisa 4 juga, seperti itu. Kemudian, ada hipotesis dalam ANOVA, ada H0, ada H0 dan juga H1. Dan ada satu hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis 2 arah atau two-tailed. Jadi, nanti, hipotesis ini, mencari apakah ada perbedaan rata-rata, di mana H0-nya itu, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, seterusnya hingga, mu sama dengan n, di mana tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Sedangkan H1-nya adalah, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, dan seterusnya hingga, mu1 mu-n tidak sama dengan hingga tidak sama dengan mu-n. Nah, yang berarti, jika H1 ini diterima, akan ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Ada, 4 asumsi dalam ANOVA, yaitu, data terdistribusi normal, yang kedua adalah ragamnya homogen, yang ketiga contohnya itu saling bebas, dan yang keempat, komponen dan modelnya bersifat, aditif atau saling menjauh. Kemudian, saya di sini, dari sumber yang saya dapat itu ada jenis-jenis ANOVA itu ada 3, yaitu, ANOVA satu arah, 2 arah tanpa interaksi, dan 2 arah dengan interaksi. Selanjutnya akan saya, coba tampilkan contoh-contoh dari jenis-jenis ANOVA ini. Yang pertama adalah jenis ANOVA satu arah, di mana, dalam contoh yang di sini bisa kita lihat antara, dari, sampel dari ketiga metode ini ada masing-masing sampel yang diuji, gitu. Jadi, nanti akan terlihat bedanya apabila saya coba tampilkan pada slide selanjutnya, yaitu, ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Nah, di sini, antara metodenya ini, di bagian sampelnya ini dia diberi selang, yaitu usia kurang dari 20 tahun, usia 20 sampai 35 tahun, dan juga usia lebih dari 35 tahun. Nah, kalau di sini dia, individunya terpisah, tidak dikelompokkan berdasarkan umur, kalau misalnya ANOVA 2 arah dan tanpa interaksi itu dikelompokkan berdasarkan umur lagi sampelnya. Dan yang ketiga adalah ANOVA 2 arah dengan interaksi, di mana, pada masing-masing, kelompok itu diambil lagi satu sampel, sudah dikelompokkan berdasarkan usia, diambil lagi dari masing-masing usia itu 3 sampel. Jadi di dalam perhitungan nanti, masing-masing sampel itu, nilainya tidak, eee, di rata-rata kayak sebelumnya, tapi ini terpisah-pisah, ada sampel 1, 2, dan 3 dimasukin pada tabel seperti ini. Mungkin itu untuk jenis-jenis ANOVA, dan ini adalah cara perhitungan ANOVA, dengan, rumus biasa, yaitu, dengan sumber keragaman, kuadrat tengah, dan juga, sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan juga F-hitung. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada contoh soal yang saya, coba, tampilkan. Berikut ini adalah hasil tangkapan ikan teri dengan alat tangkap bagan dengan intensitas sinar lampu yang berbeda dalam satuan kilogram.
ada 4 intensitas lampu yang digunakan, yaitu 140 lux, 290 lux, 2700 lux, dan juga 3900 lux. Nah, coba, sekarang kita coba bareng-bareng dengan RStudio. Sebelumnya saya sudah mencoba skripnya. Coba saya share screen lagi, RStudio. Nah, ini, tampilan, rumus rumus R-nya. Di sini, ada pertama saya definisikan, dulu intensitas, cahaya yang digunakan. Jadi saya definisikan intensitas, 140 lux, 290 lux, 2700 lux, dan juga 3900 lux. Kemudian, ini masing-masing komponennya saya tulis lagi, 22.14.9 itu ada di soal tadi. Jadi intensitas 140 lux itu dapat 20, dari sampel pertama itu dia dapat 22 kilo, sampel kedua 14 kilo, sampel ketiga itu dapat 9 kilo. Kemudian dengan 290 lux ada 30 kilo, 21 kilo, dan 15 kilo. Dari 2.700 lux, 69 kilo, 10 kilo, dan 12 kilogram itu, dan seterusnya saya definisikan di sini, dengan diberi tanda C ini. Kemudian, di sini saya coba run satu persatu. Nah, ini berarti datanya udah masuk semua di sini, ada data, hasil tangkapan, berdasarkan, cahaya lampu. Kemudian, di sini, saya buat data frame, jadi nanti dia itu datanya itu digabung gitu. Kemudian, nah, ini saya tulis ulang lagi data-data yang masuk tadi. Hasil combine groups-nya itu bentuknya seperti ini. Udah jadi mirip kayak tabel, di contoh sebelumnya yang itu ANOVA uji satu arah, itu udah mirip, seperti ini. Kemudian, nah ini, dari masing-masing grup itu tadi, dengan saya tulis sumerinya, diketahui, nilai minimal, pada setiap grupnya itu tadi. Dalam grup itu ini kan ada 4 grup, ada 140, 290, 2700, dan 3900 lux. Nah, masing grup itu tadi, dengan, coding Sumeri ini bisa diketahui nilai minimum, maksimum, median, dan juga kuartilnya. Kemudian ini, saya stuck group. Jadi, dalam stuck group ini, nilainya itu diurutkan ke bawah gitu. Tadi kan udah ke samping, kemudian dengan stuck group ini nilainya diurutkan ke bawah. Jadi dari 22, 14, jadi dari grup 1 itu 22, 14, 9, kemudian di bawahnya terus 30, 21, 15, terus ini ada grup 3 berarti 2.700 loh. Kemudian, setelah data-datanya itu masuk tadi ke RStudio-nya ini tadi, saya, coding lagi, ditulis lagi, supaya dapat hasil ANOVA-nya dengan, coding AOV. Yang dimasukin itu adalah data setelah data stuck group-nya itu tadi, terus ada Sumeri itu biar kelihatan hasilnya. Nah, ini dia. Jadi dari hasil, dengan menggunakan R bisa didapat hasil perhitungan ANOVA, uji satu arah dengan lebih cepat. Dengan hasil seperti berikut, di mana, nilai F value-nya itu 0,778 dan nilai F tabelnya itu adalah 0,539. Nah, dari data tadi, saya mau coba simpulkan. Nah, di sini udah ada screenshot tadi hasil dari ANOVA yang dikerjakan di RStudio. Nah, jadi karena nilai F value lebih besar dari nilai, F hitung,
salah, dari F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, sehingga ada perbedaan rata-rata hasil tangkapan karena, perbedaan rata-rata hasil tangkapan berdasarkan pengelompokan cahaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk saran dan masukan, bisa, komentar di bawah dan juga, bisa hubungi langsung saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.